Oleh karena itulah Abu Yazid berkata, jikalau Allah memberikan kepadamu munajatnya Musa, rohnya Isa, dan kekhalilan Ibrahim, maka carilah apa yang dibalik itu. Sesungguhnya di sisinya Allah kekuasaan yang melebihi itu berlipat ganda. Artinya andai kata kita sudah diberi Allah kedudukan martabat seperti martabatnya Nabi Isa, seperti martabatnya Nabi Ibrahim, martabat yang lain-lainnya diberi Allah, tetap kita disuruh minta kepada Allah agar ditinggikan lagi martabat itu, karena martabat itu ada kesudahannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan merasa puas dengan apa yang diberikan Allah kepada kita, baik itu ibadah zahir atau ibadah batin. Jangan merasa puas, karena yang lebih luas daripada itu masih tersedia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jikalau kamu merasa tenang pada yang demikian, niscaya Dia menghijabmu daripadanya. Bila Allah memberikan kepada kita satu nikmat, satu martabat, lalu kita berhenti sampai di situ, senang dengan yang demikian itu, maka itu mendinding kamu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bencana seperti mereka dan orang yang dalam keadaan seperti keadaan mereka, karena mereka itu teladan dan teladan. Sebagian orang yang arifin berkata, diperlihatkan kepadaku 40 bidadari. Nah, ini kisah mereka yang sudah dapat mukasafah, terbuka hijab dari Allah, sehingga dia bisa melihat alam malakut. Alam malakut itu macam surga, itu alam malakut, neraka alam malakut, barzah termasuk bagian alam malakut. Kita melihat bidadari itu bagian dari alam malakut katanya, bukan alam mulki wasyahada. Kalau alam yang kita hadapi ini ngarannya alam mulki wasyahada. Nah, orang melihat bidadari itu berarti dia sudah bisa melihat alam malakut. Nah, orang yang arif ini berkata, aku melihat 40 bidadari. Saya melihat mereka itu berlinggang-lingguk di atas udara. Mereka memakai pakaian dari emas, perak, dan mutiara. Bunyinya gemerincing dan berlinggang jalannya. Maka saya memandangnya kepada mereka 1 kali pandangan. Maka saya disiksa, dihukum selama 40 hari karenanya. Nah, ini godaan, cobaan orang yang merasa puas, orang yang merasa nikmat, orang yang merasa lezat dengan sesuatu yang diberikan Allah kepadanya tanpa menghendaki ketinggian derajat yang lebih tinggi. Nah, orang ini sudah ahli ibadah, diberi Allah cobaan berupa dilihatkan alam malakut. Dia bisa melihat surga, bisa melihat bidadari, bisa mengetahui isi hati orang, bisa tahu perkara-perkara gaib. Lalu dia senang dengan demikian dan berhenti meneruskan perjalanannya kepada Allah, maka orang ini akan terdinding dari Allah, hanya sampai di situ berhentinya. Nah, seperti orang yang tadi menyebutkan bahwa dia dinampakkan bidadari 40 orang, lalu dia memperhatikan bidadari tadi, akhirnya dia dihukum selama 40 hari berupa hilangnya kelezatan manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang hatinya banyak bergantung kepada selain Allah, orang yang hatinya banyak mencintai lebih daripada mencintai Allah, orang ini pasti kada akan dapat apa yang dinamakan halawatul iman, manisnya iman. Kada akan dapat orang ini halawatul ibadah, manisnya ibadah itu. Karena itu hukuman bagi orang yang hatinya masih bergantung kepada selain Allah, itu jelas sudah akan dihukum. Hukumannya apa? Dicabut
dijauhkan manis ibadah daripadanya. Padahal itu bukan sesuatu yang haram. Cuma karena hati kita ini begitu bergantung kepada itu, mencintai luar biasa kepada itu, sehingga kita lupa kepada Allah. Nah, itu kita akan dihukum sudah dengan manisnya ibadah itu. Orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah, itu sudah kita ketahui orang ini akan dihukum oleh Allah. Hukumannya apa? Bisa kada diberi Allah taufik untuk beribadah. Itu secara nampak zahir orang suka melakukan haram, berkata yang haram, melihat yang haram. Ini orang kada akan bisa untuk melakukan ibadah-ibadah yang afdal, ibadah-ibadah yang mulia. Karena itu perkara-perkara yang haram. Kalau orang yang suka memperbuat yang makruh-makruh, walaupun inya bisa beribadah, tapi inya kada akan diberi kehusuan dalam ibadah itu, karena masih suka berbuat yang makruh. Nah, jadi kalau orang suka berbuat yang haram, beribadah pun berat, apalagi khusyuk, apalagi manis. Nah, kalau orang suka berbuat makruh, beribadah bisa mudah, tapi kada diberi kekhusyuan ibadah itu. Nah, orang yang berbuat yang haram sudah dijauhkannya, yang makruh dijauhkannya, tinggal lagi orang ini suka berbuat yang sia-sia, yang lalai kepada Allah. Nah, dia bisa melakukan ibadah, bisa khusyuk, tapi kada dapat manisnya ibadah itu. Nah, seperti orang arifin dari berkata, suatu hari aku dinampakkan bidadari, maka aku terpesona melihat bidadari itu. Akhirnya aku dihukum 40 hari kehilangan manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian saya dibukakan lagi sesudah itu 80 bidadari yang melebihi kecantikan dan keindahan dari yang sebelumnya. Ini sudah tubat nih, sudah menyesal. Semalam ditampaikan bidadari, hulingang melihat bidadari, takjub. Hanya 40 yang diperlihatkan, lalu hilang manis ibadah. Sekarang sudah tubat dari yang demikian. Dicoba lagi oleh Allah, dinampakkan 80 bidadari, 2 kali lipat. Dan kecantikannya, keindahannya lebih dari yang sebelumnya. Lalu dikatakan kepadaku, lihatlah mereka itu bidadari, bunga seperti yang semalam orangnya. Orang yang arifin itu terus berkata, maka sujudlah saya, dan saya pejamkan mataku di dalam sujudku, supaya saya tidak melihat kepada mereka. Dan saya berdoa, saya berlindung kepadamu dari sesuatu selain engkau. Tidak ada hajat bagiku dengan ini. Maka senantiasa saya berdoa sehingga Allah menyingkirkan mereka daripadaku. Maka contoh-contoh muka syafah ini dibukakan. Semestinya tidak semestinya diingkari oleh orang mukmin. Mesti jangan diingkari, jangan kada dipercayai, karena bangkrutnya untuk mendapatkan yang seperti itu. Arti bangkrutnya itu karena dia tidak mendapatkan seperti itu. Karena dia kada mendapatkan seperti itu, hendaknya dia jangan mengingkari kepada orang yang mendapatkan itu. Misal sama-sama beribadah nih, sama-sama beribadah, sama-sama berzikir. Lalu jarang kawan, aku tadi ada melihat orang berjubah masuk ke sini, buas orangnya. Mbak ada, aku udah melihat. Nah, ya jangan mengingkari itu, karena seorang mungkin kada melihat, kawan bisa melihat. Nah, tidak sepantasnya orang mukmin itu mengingkari apa-apa yang terjadi bagi seorang mukmin lainnya daripada hal yang disebut dengan keterbukaan perkara-perkara yang gaib tadi.